ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Crown Agency yang hadir malam hari ini memiliki latar belakang seorang mantan kondektur bus. Ya, menarik ya. Dan tentunya sudah terkenal bagi Anda yang sudah lama mengikuti 3i Networks. Dan buat yang baru, latar belakangnya tentu sangat eksentrik ya. Saat ini bertempat tinggal di Tangerang, di Alam Sutra. Wow, ya. Sudah meraih semua trip dari 3i Networks. Bergabung di 3i bulan Januari 2014. Dan seperti apa perjalanan karirnya, nanti teman-teman akan melihat, mendengar langsung dari beliau yang akan dibawakan di materi di malam hari ini. Rugi banget kalau nggak ikutan. Ya, karena itu langsung saja kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Crown Agency Bapak Afrial Tabrani. Oke, selamat malam Pak Afrial. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Kabar baik Pak Frans. Iya, selalu main golf nih, selalu sehat pastinya, kejemur matahari pasti. Sehat sih sehat, tapi keling jadinya Pak Frans. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah balik lagi ke muka saya, udah balik lagi ke zaman ngenek sih sebetulnya. Oh Hitam-hitam. iya. Cuma bedanya dulu kan hitamnya kerak solar, alias asap knalpot. Iya. Kalau sekarang Oh, kan hitamnya matahari, gitu. Itu aja bedanya. sama-sama solar. Kalau dulu solar bahan bakar, sekarang surya Nah solar. iya betul, solarnya beda, solar alami. Iya. Oke, Pak Afrial nih teman-teman udah nggak sabar nih pengen dengar apa sesi leadership training ya malam hari ini. Materinya juga bagus, 100% usaha, 10% hasil. Masih banyak yang bingung, tapi nanti biar Pak Afrial aja yang jelasin. Oke, Pak Afrial silakan. Ya, terima kasih Pak Frans atas waktu dan tempat. Mitra 3i Network dimanapun Anda berada di seluruh dunia, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Afrial Tabrani. Saat ini saya senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda walaupun di media sosial Zoom. Dan saya berterima kasih juga kepada Anda yang sudah mau menyaksikan acara ini. Ya, malam hari ini saya ingin berbicara hal-hal sederhana saja, karena kalau saya ingat awal-awal, jadi saat ini saya mau bercerita awal-awal saya menjalankan bisnis 3i Network dan pola pikir mindset seperti apa yang saya tanamkan di awal saya menjalankan bisnis ini. Ya, seperti sebagaimana layaknya orang Betawi, saya kan orangnya berpikiran praktis, berpikiran simple, berpikiran sederhana, nggak mau yang rumit-rumit, gitu ya. Nah, karakter itu saya masukkan juga ke dalam bisnis, ya. Jadi saya mau kasih quote juga nih sebelumnya di awal perjumpaan kita ini nih, ya. Quote-nya seperti ini. Berpikirlah sederhana, tetapi balutlah kesederhanaan itu dengan semangat dan antusias yang besar. Lalu lihatlah apa yang akan terjadi. Saya ulangi ya. Berpikirlah sederhana, tetapi balutlah kesederhanaan itu dengan semangat dan antusias yang besar. Lalu lihatlah apa yang akan terjadi. Oh ya, sebelumnya saya lupa mengucapkan salam untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Mohon maaf, saya lupa karena terlalu antusias, jadi ibarat ngebut, remnya belum tuh. Ya. Mohon maaf ya. Jadi saya ulangi lagi, kembali lagi kalimatnya. Berpikirlah sederhana, lalu balutlah kesederhanaan itu dengan semangat dan antusias yang besar. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, waktu awal saya menjalankan bisnis ini, kalimat ini betul-betul masuk di kepala saya dan betul-betul saya praktekkan. Ya. Nah, apa konsep sederhana yang saya pakai, pemikiran sederhana saya, yang saya gunakan ketika Januari 2014, Bapak Kuancen, yaitu upline saya tercinta, mengenalkan bisnis ini kepada saya di 7-Eleven pukul 11 jam setengah 12 siang, kepotong makan siang ya bareng Pak Kace di traktir biasa karena nggak punya duit saat itu. Nah, dijelaskan itu jam 1 siang ya di kertas selembar. Dan kertas ini saya mau kasih lihat juga kepada Anda, tetapi sudah berbentuk slide ya. Tetapi inilah yang dikatakan Pak Kuancen kepada saya. Dan saya yakin Anda juga tahu presentasi ini, tetapi saya akan menceritakannya dengan versi saya. Ya, saya akan menceritakannya dengan versi saya.
Boleh dibuka Pak Sandy slide-nya. Jadi waktu awal-awal Pak Kuancen menjelaskan bisnis kepada saya, dari mulai insurance-nya, saya tidak terlalu tertarik. Ya, ngomonginnya mati mulu, saya males gitu ya. Kemudian dari sisi investmentnya, saya langsung mikir, ya boro-boro buat nabung bos, dalam hati aja, tapi ngomongnya nggak berani langsung, kan baru ditraktir makan, nggak enak kan kalau langsung negatif. Jadi saya bilang, ya dalam hati, ya boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Ya itu pikiran sederhana saya, alasan sederhana untuk menolak bisnis ini. Tapi ketika beliau bicara tentang income, mulai mata saya melotot, saya mulai nyimak. Mulai saya simak. Ya, bicara tentang income. Dan yang paling membuat saya melotot, terperangah, bulu kuduk saya berdiri, jantung saya berdebar, ketika beliau di akhir presentasinya menerangkan ilustrasi bagaimana jika kita mengajak 3 orang sebulan. Nah, berikut saya akan ulangi lagi untuk Anda. Ya, buat orang baru, buat orang lama nggak apa-apa. Nyambung kok. Karena yang terpenting mindsetnya, bukan presentasinya. Kalau presentasinya mungkin Anda sudah lihat tiap hari. Nah, cepat saja Pak Sandy, nggak apa-apa. Jadi Pak Kuancen mengatakan jika kamu bisa ngajak 3 orang sebulan ya, Al. Nah, bulan kedua, temen lu ngajak 3 lagi, jumlahnya udah 3. Bulan ketiga, yang 3 ngajak 3 lagi, udah 9 ya. Bulan keempat udah 27. Bulan kelima udah 81. Bulan keenam udah 243. Bulan ketujuh 729. Bulan ke-8 2187. Total ada 3.200 orang ya yang nabung 350.000 sebulan. Kan gitu. Coba kalau kali 350.000. Jika semuanya nabung, langsung kron. Karena omsetnya 1,1 miliar. Income 200 juta per bulan. Posisi kron. Pak Kuancen menerangkan dengan semangat dan antusias. Saya melotot lihat dia presentasi, dia melotot sambil presentasi. Jadi sama-sama melotot ngelihat kertas. Nah, itu bedanya kalau presentasi melototnya ngelihat kertas. Kalau berantem melototnya ngelihat orang, mata sama mata kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi jika 100%. Posisi kron dengan income 200 juta sebulan. Nah, tapi dia tahu nih mindset saya. Nah, dia pinter nih prospek saya. Dia tahu nih orang Betawi pikirannya nggak tinggi-tinggi banget nih. Sederhana-sederhana aja nih. Kalau dikasih kesempurnaan malah berbalik nih. Nah, akhirnya dia turunin tuh. Oke lah, kalau 100% berhasil, kayaknya nggak mungkin lah buat lo. Langsung didownin juga saya. Anggaplah 50%. 50% berhasil pun 550 juta omsetnya. Posisi jabatannya titanium. Waktu itu kalimat titanium asing buat saya. Nah, karena dia tahu kalimat titanium masih asing, namanya baru dipresentasiin. Kalau kalimat posisi titanium asing, tapi kalau duit kan nggak asing, dari kecil kita udah kenal. Betul nggak? Nah, 50%-nya aja nih titanium, penghasilan lu tuh udah 70 sampai 100 juta. Wah, jadi langsung dikasih kalimat sama dia, titanium itu 70 sampai 100 juta. Makin bengong saya. Nah, karena saya bengongnya belum terlalu membelalak gitu ya. Wah, dia turunin lagi bergening bisnisnya. Anggaplah 50% nggak kena. 10% aja lah. 110 juta omset dari 1,1 M. Posisi gold. Nah, kalau capai 10%, penghasilan 30 juta kurang lebih. 20 sampai 30 juta. Dan itu cuma dalam waktu 8 bulan. Kata dia. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda di akhir inilah yang membuat saya join dengan sangat cepat dan membuat saya menggadaikan BPKB motor saya saat itu. Kenapa? Ya, tadi saya ingat kalimat tadi, berpikirlah sederhana, balut kesederhanaan itu dengan semangat dan impian yang besar, lihat apa yang terjadi. Nah, waktu itu saya cuma berpikir sederhana, Bapak Ibu sekalian. Pikiran sederhana aja, saya, masa sih nggak ada 3 orang yang komitmen mau berjalankan bisnis ini bareng saya. Itu pikiran sederhana saya. Kan dalam hati saya, kan gue orang hidup. Masa gue kalah sama orang mati? Orang mati aja ngajak orang ke kuburan bisa.
Kok bisa? Iya, dia ngajak 4 orang tuh minimal ke kuburan orang mati. Itu yang bawa kurung batang siapa? Kalau bukan orang hidup. Itu kan dia ngajak orang 4 orang kan gitu. Gitu. Kan nggak mungkin dia bisa jalan sendiri. Saya mikir simpel aja segitu. Udah gitu, semua orang kan ada rezekinya. Masa 3 orang aja nggak dapat? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu di 3 yang pertama. Coba Pak Sandi klik lagi slide-nya 1. Ya. Nah, capai 10% dibayar mahal, kurang lebih 30 juta. Kata Pak Aceh. Dan memang buat saya, angka 30 juta itu gede. Kenapa? Orang saya lagi nganggur, boro-boro 30 juta. 3 juta sebulan aja gede, apalagi 10 kali lipatnya, yaitu 30 juta. Dan itu kalau tercapai 10%. Dalam hati saya, masa sih 10% hasil nggak bisa gue dapat jika gue kerjain dengan 100% action, dengan 100% usaha. Gila-gilaan nih, usaha. Lakukan yang terbaik. Kan kalau terbaik itu 100% jadi kron. Nah, gue 10%-nya aja deh. Masa gue nggak dapet 30%, 10%, 30 juta sebulan? Sesederhana itu cara berpikir saya. 8 bulan itu kan bukan waktu yang lama buat dapat 30 juta. Dan ini kan 30 jutanya nggak sebentaran, terus menerus, dan bahkan bisa naik terus. Karena ini bisnis network, bukan bisnis binary yang kayak jamur di musim hujan. Yang hari ini ting-tong, besok hilang. Nggak ada bonus. Ini kan dibangun secara sistem. Mikir lagi saya. Nah, bentuk dari total action saya, yang pertama, udah. Saya gadein motor, tos-tosan. 100% action. Prospek aja kerjaannya. Gitu Bapak sekalian. Tapi mindset saya agar saya tidak kecewa, saya cuma ngarepin 10% aja hasilnya dari yang terbaik tadi. Dari 300 juta 10% aja deh. Gold 8 bulan. Udah cukup deh. Artinya kalau 10% berarti kan ada 90% yang gagal. Kalau 90% yang gagal berarti kan ada 90% yang nggak jalan jaringan saya. Berarti kan kalau dari 10 orang, 1 jalan aja harusnya gue udah syukur, gue udah untung. Kan target gue emang cuma pengen nyari segitu. Yang 9 orang nggak jalan ya nggak apa-apa. Nah itu mindset saya Bapak sekalian. Makanya saya tidak pernah bertanya kepada leader saya, bahkan kepada diri saya sendiri, kenapa ya donen gue nggak jalan, nggak pernah saya tanya gitu. Kenapa? Lawang saya cuma mau nyari 10% kok. Toh nggak apa-apa, 90% itu kan bagian dari orang yang nggak jalan, lebih banyak. Jadi saya nggak pernah nanya. Karena 10% konsep ini 8 bulan, 30 juta. Itu Bapak sekalian mindsetnya. Bet prospek. 2 minggu pertama, closing 16 orang. Wih, padahal kan butuhnya cuma 3. Betul nggak? Berarti alhamdulillah banyak yang gabung. Berhenti saya prospek. Kenapa? Ya ini kan bukan bisnis ting-tong kayak binary yang bonusnya besar dari rekrut, bukan. Bonusnya besar dari jaringan. Saya memahami itu. Udah 16 orang jalan. Bapak Ibu sekalian, bulan kedua, ketiga apakah jalan semua? Enggak. Dari 16 orang di 8 bulan pertama itu paling yang jalan yang saya ajak ya. Bapak Sarno, Kron. Sekarang. Bapak Juli Kasmo, Titanium. Terus. Udah. Yang langsung saya ajak tuh, udah. Itu yang orang langsung ya. Yang saya ajak, yang sukses, udah. Artinya, dari 16 orang itu, cuma 2 yang jadi, yang langsung. Kalau saya Kron, kaki ketiga, ya itu berarti bukan donen langsung, ada di kedalaman. Ada di antara ratusan orang itu, di slide itu. Nah, jadi di pribadi saya aja, dari 16 sudah tersaring sekitar lebih dari
Kalau 10%, 1,6 orang. Nggak mungkin ya, masa orang 1,6. Gimana ngitungnya? Berapa ya Pak Pran? 10% dari 16 orang. Kok saya matematika? Bener ya? 10% dari 16 orang, ya 1,6 bener. Maksud 1,6 orang. Anggap deh, 2 orang. Berarti 2 orang kan? Ya, anggap 2 orang deh. 1,6 orang. 1,6 orang kepotong dong orangnya. Ya berarti kan benar 2 orang. Nah, 2 orang tuh. Tapi 2 orang itu di bawahnya ada yang nongol lagi, ada yang nongol lagi, ada yang nongol lagi, ada yang nongol lagi. Nah, mindsetnya cuma 10%. Tapi kerjanya tuh saya 100%, Bapak Ibu sekalian. Nah, 100% yang saya maksud di sini bukan 100% Anda dalam arti Anda full time ya, bukan. Contoh Anda dengerin ini, besok Anda berhenti kerja, bukan. Yang saya maksud ada full heart, full action, full heart. Jadi kalau Anda masih kerja, ya di luar jam kerja Anda, ya kerjakan bisnis secara full heart. Hati Anda, pikiran Anda, action Anda, 1-2 jam Anda full. Gitu. Ya. Nah, saya lakukan itu. Jadi saya berpikir sederhana, saya balut kesadaran itu dengan semangat dan antusias yang besar. Cerita kepada siapa aja, ditolak, bodo amat. Di zaman ngenek, lu jangan deket-deket piala. Kenapa? Dia udah gila lagi tuh. Kenapa? Udah ngomong miliar-miliar. Kabur teman saya di terminal. Ya, mimpi lu jangan ketinggian. Ntar kalau jatuh sakit. Dalam hati bukan mimpi gue yang ketinggian. Otak lo yang paling gak nyampe. Itu aja. Itu dari penolakan. Punya jaringan, mati, ada yang hidup, mati, hidup, mati. Nggak apa-apa. 10% udah cukup. Itu mindset saya. Makanya nggak pernah ngeluh. Saya jalankan dengan 100% keyakinan, dan hanya dengan mengharapkan 10% hasil. Tadi kan kalimat pertama saya adalah, lihat apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah, nah ini real ya, ini real. Saya kasih lihat kepada Anda nih. Saya join, bisa di zoom nggak? Jadi yang lain bisa lihat. Di zoomnya itu di tanggal daftar. Di tanggal daftar. Nah itu kalau bisa di zoom di layarnya cakep tuh. Saya daftar tanggal 13 Januari 2014. Januari. Nah ini statement bonus saya bulan Agustus 2014. Dari Januari ketemu Agustus berarti berapa bulan? 8 bulan. Betul nggak? Mengharapkan hasil 10% 8 bulan, kurang lebih posisi gold, income 30 juta. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di bulan ke-8 Allah kasih rezeki, saya tembus posisi gold agensi, itu kelihatan di situ gold agensi dengan income, mana saya nggak bisa lihat nih, nggak kejum, 26,9 juta, hampir 27 juta. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa nggak? Mindset berpikir sederhana, tapi balut kesederhanaan dengan semangat antusias yang besar. Lihat apa yang terjadi. 100% action dengan harapan 10% hasil, ini yang terjadi. Dan tidak hanya sampai di sini rezekinya, karena setelah ini banyak mitra-mitra saya yang mau tembus gold. Akhirnya bulan Januari 2015 saya tembus platinum. Oktober 2016 saya tembus titanium. Dan 1 tahun kemudian, 2 tahun 10 bulan, Oktober 2017 saya tembus posisi crown agensi. Nah, jadi saya nggak cerita nih yang sekarang hasil segala macam. Anda udah lihat YouTube, pasti udah tahu deh hasil-hasil saya. Nah, yang saya mau cerita ini saya membangun fondasinya di 8 bulan pertama nih. Gitu. And when everything goes wrong, dan ketika segala sesuatu merasa serba salah, saran saya, baliklah kembali kepada kesederhanaan pola pikir ini. Saya kembali lagi kepada pola pikir ini. Misalkan pandemi ini omset turun, ekonomi nggak jalan, saya balik lagi kepada mindset ini. Dan saya tunjukkan, saya contohkan
Nggak mentang-mentang saya udah kron, saya contohkan kepada mitra. Contoh ya, salah satu contoh, saya cerita yang kejadian tadi siang. Saya main golf, biasa kan kalau hari Senin saya main golf sama mitra. Nah kebetulan dari mitra saya itu hanya ada satu leader yang hadir, yang lain nggak bisa. Jadi daripada main golf berdua nggak enak, teleponlah salah satu teman, namanya Koromi, pengusaha di orang Tangerang. Nah, kami main sama Koromi sama Pak Bayu. Nah sambil main saya sentil Pak Bayu, lo prospek edifikasi gue. Entar gue masuk, main 6 jam nih, masa kita nggak closing 6 jam di lapangan ngobrol? Tenang, gue bantu lo. Nah, jadi saya melakukan konsep sederhana, maksud saya gini, saya punya 3 orang, di 3 jaringan berbeda saat ini dari nol anggap, tapi orang itu bukan langsung saya ya, di 3 jaringan pohon itu, dan saya tanamkan orang itu mindset 8 bulan gold, atas-atasnya kan naik lagi leader-leadernya. Nah, saya bilang judulnya itu, Pak Bayu ya. Nah, ngobrol, ngalur ngidul sambil mukul golf, ngobrol lagi, mukul golf. Nah, dia lihat YouTube, dia internet sambil main golf, udah mulai nggak konsen, skornya udah mulai ngaco. Nah, terakhir, kita duduk makan. Gimana kok? Wah, hebat ya, Pak Priol ya. Ya, apa yang mau ditanya kok? Dia nanya sedikit, saya oret-oret sedikit. Oretannya sama kayak yang tadi statement bonus itu, karena di lapangan kan kita nggak ada kertas, oret sedikit. Tapi saya mau jalannya online kok. Tenang, kita bantu semua. Wah, langsung dia join bayar 3 bulan Bapak Ibu sekalian. Dia nabungnya 1 juta sebulan, jadi dia langsung bayar 3 bulan. Udah nih Pak Bayu, nih saya anggap nyewa ruko 3 bulan ya. Kita kerja ya. Siap kok. Langsung ditransfer M-Banking 3 juta. Kurang 50.000, nggak apa-apa, ntar aja. Kan makan ditraktir sama Koromi. Ya, kebetulan kami ditraktir makan sama dia. Jadi nggak usah ditagih yang 50.000. Anggap aja kita bayar makan. Lu udah dapat bonus sponsor 150.000 kali 3. Emang udah rezeki lo. Kenapa yang lain gak ada yang datang main golf? Udah jatuhnya ke lo. Saya nunjukin juga ke dia. Ingat ya, ini domain pertama lo hari ini. Kemarin kan gua ada share tentang 100% usaha, 10% hasil. Malam kemarin saya juga zoom seperti ini. Nah, hari ini kita action nih. Anggap ini domain pertama. Domain pertama ini ada taruh di jaringan paling bawah. Atasnya angkat semua dengan mindset ini. Artinya, kalau di bawah bergerak, atasnya cuma butuh 2 grup. Oke, sederhana aja cara berpikirnya nih. Tadi laporan lagi. Padahal itu closing siang jam 2. Nah, laporan lagi habis maghrib, nih ada join lagi. Ya udah taruh bawah Koromi. Ini ada join lagi, taruh atasnya Koromi, terserah dah. Tusuk sate panjang. Nah, berpikir sederhana, action 100% untuk hasil 10%. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang orang baru, ini kuncinya juga. Saya sudah tunjukkan bukti saya lama, saya tunjukkan action hari ini. Buat Anda yang sudah lama, ya, reset, refresh otak Anda. Yakinkan Anda atau 3 orang di jaringan Anda di kaki berbeda, yang mau 8 bulan ke depan, gold. Kan cuma 3. Makanya saya yakin, kalau kita mulai bulan ini, bulan apa nih? Maret ya? Mau April, omset April, kan udah ada promo tuh. TA dapat sekian, LA dapat sekian, kan dapat lagi infus tuh. Dapat lagi pupuk dari CAR. Nah, kalau ini dipertahankan, mesin ini dikerjakan, diduplikasikan, ditularkan, seperti saya awal menularkan kepada Sarno, saya tularkan kepada Juli Kasmo, muncul lagi Pak Fenan, muncul lagi Pak Marbun di jaringan berikutnya, di lapisan kedua, lapisan ketiga muncul lagi Pak Winter, ada lagi Bu Rina, Pak Agus, ada Pak Alex, Bu Mega di Palembang, muncul banyak leader di situ. Nah, itu proses berikutnya, Bapak sekalian. Jika ini terus dilakukan, apakah dengan media 3-on-1 atau media online yang lain, insya Allah, Bapak-Ibu sekalian, saya doakan Anda yang mendengarkan, saya tunjukkan action 100% untuk hasil 10%. Jadi Bapak-Ibu sekalian, buat Anda yang orang baru, ini kuncinya juga. Saya sudah tunjukkan bukti saya lama, saya tunjukkan action hari ini. Buat Anda yang sudah lama, ya, reset, refresh otak Anda.
saya pada malam hari ini. Saya tidak tahu siapa di antara Anda yang mempraktekannya dengan 100%, tapi jika Anda mempraktekannya dengan 100%, insya Allah 8 bulan kemudian, Desember 2021, akan lahir Gold, agensi baru di era kolonial. Amin ya robbal alamin. Demikian Pak Frans yang bisa saya sampaikan. Singkat saja. Oke. Nancep tapi dalam. Praktekin aja. Ya, benar. Dan sangat sederhana sih, jadi sulit untuk menciptakan pertanyaan. Karena memang saking sederhananya, jadi nggak ada, bingung mau nanya apa juga. Gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman partisipan kan ada juga mungkin yang kalau ketemu sama Kron kan susah gitu ya, kalau nggak online susah nih, ya kan? Nah mungkin di kesempatan ini teman-teman di Zoom mau nanya, tapi kalau bisa nanyanya ya seputar yang tadi diceritain oleh Pak Afrial ya teman-teman ya. Silakan di YouTube juga boleh. Saya lagi buka juga nih di YouTube ya. Sebutkan nama, kota tinggal dan pertanyaannya apa. Gitu. Oke, boleh ya segera ditulis di komentarnya ya. Ya, nanya jangan yang berat-berat. Ntar kalau berat saya kiloin, pakai timbangan. Oke. Harus dipraktekkan pola sederhana tapi keyakinan 100% dari Bu Rani Handriani. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak nih? Kita masih punya waktu 15 menit ya. Haji mumpung nih, ada Pak Afrial. Kalau nggak nyarinya masih di lapangan golf loh. Oke, kalau dari Zoom saya lihat belum ada yang masuk. Nah ini ada Pak Paimin. Bagi dong teknisnya super duplikasi Pak Afrial. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, kalau teknisnya kan kita sudah ada media, contoh media yang dilakukan oleh perusahaan, oleh PILC kan, nah ini salah satu media. Jadi diarahkan orang ke presentasi. Kan ini sekarang zaman COVID kan zaman online. Nah ini kan sebenarnya udah gampang. Jadi Anda tinggal mengedifikasi perusahaan, mengedifikasi acara, arahkan mereka ikut acara, kemudian 3 on 1. Nah 3 on 1 ajak leadernya. Karena biasanya kalau orang baru kan ngomongnya beletot-beletot. Nah, jadi Anda wajib mengedifikasi leader Anda. Nah, saya kenalkan nih, leader saya sebetulnya orang sibuk nih. Wah, dia mah sibuk banget dah, cuma karena saya akrab sama beliau, saya dekat sama beliau, beliau masih mau angkat telepon saya. Udah walaupun leader Anda kenyataannya lagi nganggur di rumah, angkat aja udah. Ya. Itu judulnya kan edifikasi. Gitu. Jadi agar calon prospek Anda mau nih mendengerin ini leader. Gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaan juga tuh gimana closing? Aku nggak bisa ngomong. Ya yang ngomong yang tim 3ILC aja. Semua arahin. Udah nonton, Pak? Wah, gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Nah, kan gitu. Kan presentasi tiap hari jalan. Gitu. Atau 3 on 1. Kalau 3 on 1 sama leader, kan juga leader banyak yang menyediakan waktunya untuk presentasi. 3 on 1 lewat yang ide Pak Kwancen kan lewat WA. Grup saya kan juga praktekin itu untuk follow up, itu praktekin untuk closing, itu 3 on 1. Jadi Anda harus terkoneksi dengan leader Anda. Bikin teamwork. Ya kalau saya dulu leadernya ya Pak Kwancen, cuma dia doang kan gitu. Yang dijual masih perusahaan. Kenapa? Ya belum ada yang sukses. Nah, jadi Anda harus pinter-pinter mengambil hati leader Anda, kemudian mengambil waktunya dan dalam tanda kutip membantu Anda bekerja membangun jaringan Anda. Harus ada saling 2 arah. Gitu, cemplungin lagi ke acara online. Jadi selalu istilahnya gini, Anda gembalanya gitu loh. Jadi dalam masa pandemi ini teknisnya adalah Anda gembala. Anda menggiring calon prospek masuk presentasi PILC, menggiring setelah mereka masuk, menggiring calon prospek, kemudian diarahkan 3 on 1 sama leader, edifikasi agar bisa dimodifikasi. Gitu. Menggiring setelah mereka closing, menggiring untuk ikut training, gembalakan aja.
seperti Zoom pada malam hari ini, tapi diedifikasi dulu, gitu. Ya, Pak, saya nggak ada bimbingan dari leader. Ya, di atasnya lagi kan pasti ada leadernya. Nggak mungkin kayak anak hilang sendirian. Di Tria Kalaupun nggak LC ada kan leader, ada. contoh, nggak ada leader, ya saya dulu kan sama Pak Kwancen berdua. Ya kita harus dua-duanya jadi leader, nggak bisa ngandelin satu sama lain. Saya terus terang aja, Pak Kwancen rumahnya Cengkareng. Saya cerita nih, lucu nih ceritanya nih. Kalau dia dengar dia ketawa-tawa nih. Pak Kwancen rumahnya di Cengkareng. Rumah saya di Pondok Gede. Ujung ketemu ujung itu. Nah, saya punya calon prospek di Kebon Jeruk, di Puri waktu itu. Kebetulan siangnya kita di kantor. Saya bilang, bos, bantuin saya nyok. Sekali ini aja dah. Ini karena jauh aja rumahnya. Kita prospek di Kebon Jeruk. Gue nggak terlalu apal daerah sono. Kan gitu. Karena kebetulan Kebon Jeruk, kalau mau Pancen mau pulang ke rumah, lewat Kebon Jeruk nih. Lewat tol Kebon Jeruk. Udah dah, boleh. Lewat tol aja ya. Lantar motor saya gimana? Udah lu motor taruh kantor aja. Titip, satpam. Oke dah. Nah, saya nggak pikir panjang kan. Langsung naik mobil Pak Kwancen. Sat, motor taruh kantor. Berangkatlah ke Puri Indah Mall. Itu prospek satu orang tuh. Ya, namanya kita baru mulai, itu satu. Prospek, one on one. Nah, kalau di online kan 3 on 1 kan? One on one. Prospek. Wah, namanya Henry Chai. Itu teman saya. Leader saya di network. Ya, Henry Chai namanya. Nah, di prospek sama Pak Kwancen. Closing. Wih, girang saya kan. Pulang. Waduh, bos, gimana? Gue pulang gimana? Ya, lu pulang naik angkot, masa gue anterin lu lagi ke rumah, ke kantor. Waduh, udah jam setengah 12, bos. Yaudah, ntar gue cariin deh tempat yang naik angkot gampang. Wah. Dia lewat tol, keluar di Daan Mogot. Nah, saya turun tuh di Daan Mogot. Turun di Daan Mogot, dia pulang udah enak ke rumahnya. Saya bengong setengah 12 malam nungguin angkot. Mana daerahnya asing. Akhirnya nyampe kantor saya jam setengah 1 malam. Katanya siapa, Pak, dari mana Pak? Jam segini baru balik. Ya biasa Pak, nyari sesuap nasi segenggam berlian, saya bilang. Udah pulang ke rumah, itu doang sekali kalau prospek lapangan. Dan jadi saya nggak ngandelin. Sama-sama aja kerja. Gitu. Jadi buat Anda yang kehilangan leader, apalagi nih sekarang, sebenarnya enak. Ada acara, TILC yang tiap hari ada pembicaranya. Kasarnya ini Anda nyaloin aja dah. Kasarnya tuh. Nyaloin maksudnya tadi kalau bahasa gembala kurang paham, nyaloin aja. Orang masukin aja tuh ke acara. Kan bukan Anda yang ngomong. Gitu aja. Yang ngomong kan yang membawain acara. Ya. Dan itu diduplikasikan. Kalau misalkan ada yang bertanya, saya tuh paling gampang kalau ditanya, suster gue kalau ngajak orang gimana? Saya jawabnya gampang banget. Nah, lu gue ajak bagaimana? Udah begitu aja. Contoh, Anda masukin orang ke TRILC. Dia dengerin presentasi. Terus dia tertarik, dia join. Nah, kalau dia nanya ke Anda kebingungan, namanya Anda nggak benar kalau kebingungan. Kan Anda gampang balikin dia. Terus gue ngajak orang gimana? Ya, kayak gue ngajak lu aja. Kan waktu gue ngajak lu, gue cerita sedikit, gue masukin lu ke TRILC. Lu dengerin tuh semua presentasi, lu join. Nah, lu juga gitu ngajak temen. Ngomongin jangan banyak-banyak. Kalau banyak ntar salah. Yang banyak ntar TRILC. Jadi duplikasikan yang bisa diduplikasikan. Ingat ya, kesederhanaan tadi ya. Jadi cara boleh beda-beda, tapi yang terpenting cara yang beda-beda itu diduplikasi dengan cara yang sama. Itu maksud saya. Sama dulu waktu ngajak Sarno juga gitu. Terus saya ngajak orang gimana? Lah, ini ada kertas. Saya ngajak Bapak kan pakai kertas ini. Bapak ngajak orang pakai kertas ini aja. Buktinya Bapak tertarik. Tahu nggak lucunya waktu saya ngajak Sarno? Ya udah, kalau gitu ini kertasnya buat saya. Lah Pak, jangan dibawa Pak. Itu cuma satu-satunya. Walah sampean gimana sih Mas? Udah brosur nggak ada. Kertasnya mau saya bawa cuma satu. Ya wis cari fotokopian dulu dah. Nggak modal banget bisnis. Nah, udah saya fotokopi dan tuh kertas. Enak kan? Gitu. Jadi nggak usah bingung Bapak sekalian.
duplikasikan hal yang bisa diduplikasikan, yang walaupun sederhana, apa saja terserah gitu loh. Dengan caranya ya terserah. Sekarang dengan online kan ada Zoom, leader Anda ada ngadain 3-on-1, ya udah gitu aja. Yang penting terduplikasi. Seperti itu ya. Ya, kembali lagi nih, Pak Frans. Ya, dan mungkin Pak Afrial, kita sudah sering mendengar sebenarnya 10% gitu ya, hasil 10% gitu. Tapi barangkali karena kebanyakan orang harapannya atau ekspektasinya ini terlalu tinggi mungkin Pak. Jadi berharapnya dari hasil usahanya itu ya 100% ini jalan gitu. Ya. Nah, kebanyakan nih kesalahan mitra nih, apalagi mitra baru yang baru main network ya, terlalu idealis. Kalau kata Bang Master Arya Setiak itu, bahasanya keren tuh dia tuh. Terlalu idealis ya. Jadi kebanyakan terbalik. Usahanya cuma 10%, hasilnya pengen 100%. Itu kebanyakan. Pengennya rekrut 3 orang, nah 3 langsung jalan Pak, begitu. Ya, nggak bisa idealis begitu. Ente nanam pohon deh. Ya, nanam pohon nih, pohon mangga. Satu biji nih. Nanam pohon, pengen semua batangnya itu mangga berbuah semua. Agak ada. Gitu loh. Ya, ya. Alpukat aja ada yang busuk. Ini Padahal kalau ngomongin alpukat, ini ada yang ketawa nih Bu Esther. ya. Padahal belinya juga di toko mahal tuh Pak, alpukatnya. Sama Bu Esther. Busuk juga dalamnya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu idealis. Pokoknya yang idealis tuh actionnya. Tuh idealisnya di actionnya. Pokoknya gue mesti kerja maksimal. Hasilnya 10% aja. Jadi kita nggak kecewa. Nggak banyak kekecewaan yang kita bikin sendiri. Kadang-kadang kecewaannya karena kita bikin sendiri. Gitu. Gue udah ajak orang nih. Semua orang gue ajak. Udah semua. Tapi nggak ada yang mau semuanya. Emang berapa orang yang lu ajak? 5. 5 lah baru semua. Kata semua kan gitu. Oke. Pak Afrial, nih ada satu mungkin Ya. saya mau tanyain ke Pak Afrial dari Pak Salahuddin Malaysia nih Pak. Beliau adalah seorang TKI di Malaysia. Bagaimana tanggapan kita kalau memprospek, kalau calon mitra bilang boro-boro mau nabung, dia bilang cara Pak, oke, boro-boro mau nabung, dia bilang. Cara Pak Afril yang jitu gimana? Mungkin ceritanya udah diceritain presentasi nih Pak, 10% gold gitu ya. Tapi mungkin jaga sembung nih, prospeknya bilang boro-boro mau nabung, padahal kita nawarinnya bisnisnya gitu. Ini gimana Pak? Jadi kalau saya prinsipnya gini, kan dulu juga suka ada tuh seminar-seminar, kita harus kenal orang, korelis, melankolis, pragmatis, kayak gitu kan. Nah, buat saya itu nggak penting. Dan buat saya alasan orang nggak penting. Buat saya pribadi. Jadi ketika saya prospek orang, saya berusaha menanamkan sebuah ide. Ini ya. Jadi Anda pahami ini. Ketika kita prospek orang, kita berusaha menanamkan sebuah ide ke mereka. Idenya ya tadi, insurance, investment, income. Itu idenya. Ketika masuk ke alur income, sebetulnya dengan tadi 1, 3, 9, 2, 7, 8 dan sebagainya, 10% berhasil, ada income 30 juta, itu kan kita menanamkan ide ke mereka. Ya. Nah, ketika mereka jawabnya misalkan saya boro-boro buat makan, buat nabung, buat makan aja susah, maka sesungguhnya ide yang kita sampaikan tidak nyambung di mereka atau tidak masuk di mereka. Jadi kalau saya udah nggak prospek lagi, nggak follow up lagi. Buat apa? Toh orang lain masih ada yang bisa saya prospek untuk saya tanamkan ide. Gitu. Jadi, nah inilah, saya tidak pernah menanyakan hal-hal kayak gini. Kalau orang, jadi bukan, kenapa? Karena masalahnya bukan masalah buat nabung aja susah, buat makan aja susah. Masalahnya adalah ketika orang itu berhasil kita tanamkan idenya dan nyangkut di pikiran mereka, maka tuh nggak ada kalimat begitu. Contoh saya kan buat makan aja susah waktu itu, gimana buat nabung. Tapi kan nggak terlontar dari mulut saya. Kenapa? Karena Pak Kuancen
berhasil menanamkan ide kepada saya. Bagaimana lu kerja maksimal dengan 10% aja lu punya income 30 juta. Sebetulnya itu aja idenya yang ditanamkan. Kalau orang itu beralasan, ya berarti dia nggak masuk idenya. Ganti orang. Dia bukan orang yang tepat. Kadang-kadang kita kelemahannya gitu. Satu orang di prospek aja terus. Prospek aja, orang udah enak-enak dengerin kita ngomong, masih aja di prospek. Akhirnya kalau zaman offline nih, kita datang, wah dia kabur. CAR lewat katanya. Berarti kalau istilahnya kalau sudah tidak nyambung ya sudah ya, anggap aja seperti internet ya, disconnect gitu. Udah nggak nyambung udah. Aja. Nggak usah, dan anggap aja itu bagian dari 90% kegagalan kita. Okay. Gitu. Kegagalan kita juga. Yeah. Nah, itu mindset saya. Oke, Pak Afrial, ini di Zoom di komentar nih memang ada banyak beberapa pertanyaan ya, Pak. Ini mungkin dia nggak kenal sama leadernya gitu kan? Ya. Ya, tapi kan mungkin ada media seperti sekarang nih. Contohnya ini dari Pak Yudi Anton nih, Pak. Ya, saya dengar tadi Pak Afrial bicara hubungi leader gitu. Saya tidak pernah mendapatkan bimbingan dari leader, atau bahkan mungkin ada orang lain yang merasa tidak kenal dengan leadernya. Gimana Pak tipsnya Pak, sarannya Pak? Apakah seperti apa? Gunakan media ini misalkan atau gimana? Iya, gunakan aja media yang sudah diselenggarakan oleh TILC. Dengan MC Pak Frans ini luar biasa. Jadi gini, yang penting Anda bisa mengedifikasi sesuatu gitu. Kuncinya di situ. Kalau Anda bisa mengedifikasi, misalkan acara TILC ini, pokoknya Pak, kalau ngajak orang gampang Pak, itu tiap hari Pak Frans nongol, dia mau kagak bosen. Nah, begitu aja contoh deh ya, bahasa gampangnya nih, bahasa umum nih. Dia mau tiap hari ada, itu yang presentasi ada. Kita mau tinggal bawain orang ke situ Pak. Nah, itu kan mengedifikasi itu namanya. Jadi, semua orang, Anda akan masuk ke acara itu. Nah, Anda juga hadir di acara itu. Lama-lama, kan yang dipresentasiin itu aja. Itu lagi. Masa ntar kalau udah 5 bulan jaringan Anda berkembang, Anda nggak hafal-hafal. Yang diomongin kan itu aja. Gitu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Edifikasi. Kekuatan edifikasi. Tapi kalau Anda nggak pernah ikut TILC, ya Anda merasa kayak orang anak hilang lah. Anda ketemunya cuma, misalkan, maaf nih ya, Anda demennya cuma ketemu saya doang kan. Ya susah, orang saya cuma sebulan sekali. Masa Anda ngajak orang sebulan sekali? Udah gitu acaranya kan bukan acara presentasi. Kan jadi nggak nyambung gitu loh. Nah, orang yang udah join, baru Anda giring ketemu di acara begini. Kalau yang belum join nggak bisa, itu TILC. Anda mainnya di situ. Dan kalau ada pertanyaan dari donan Anda, ya jawabnya begitu. Jawabnya ya, masukin aja Pak ke TILC, tiap hari itu acaranya ada. Nah, jadi mitra merasa dibantu, merasa nyaman. Sama kayak saya gitu. Tadi kan yang transfer 3 juta itu nanya, ntar gue ngajak orang gimana? Gampang, lu update status. Terus ntar kalau presentasi gimana? Gampang, gue tiap hari ada presentasi. Saya jawabnya gitu. Wow, keren yang presentasi dah pokoknya. Jadi saya juga nggak bisa mengedifikasi diri saya kalau prospek orang langsung. Kan ntar saya dikata sombong. Lu kayak gue nih kok, gue punya Mercy. Kan nggak enak jadi bahasanya. Jadi saya pun mengedifikasi orang lain gitu loh. Nggak bisa saya prospek orang mengedifikasi diri saya sendiri. Saya mengedifikasi acara gitu. Jadi jangan takut buat Anda yang tidak punya leader. Karena Anda bisa jalankan bisnis ini dengan media-media ini, kan nanti Anda ngerangkum ilmunya. Kalau ada quote-quote penting, Anda catat, Anda rangkai. Nanti terbentuklah diri Anda sendiri dengan versi Anda. Seperti hari ini Anda melihat Afrial, ya Afrial adalah hasil dari training-training, kegagalan-kegagalan, kesuksesan sedikit di masa lalu, ya ini terbentuklah saya hari ini. Itu. Oke, baik.
Dan untuk Ibu Linda Silalahi, kalau sudah join tapi disuruh masuk Zoom aja susah, ya bisa lewat YouTube ya, Bu Linda ya. Jadi Tria ini bukan cuma harus masuk ke Zoom, tapi lewat YouTube juga bisa. Nah ini ada dari Bu Renita Ing nih. Ini menarik nih Pak Afrial. Pak Afril tadi bicara tentang tanam ide nih. Kalau boleh tahu gimana caranya kalau mau tanam ide ke calon mitra? Bagus juga. Nah, sebetulnya kalau Anda simak, berarti Anda nggak nyimak nih. Anda bertanya gini, Anda nggak nyimak nih. Kenapa? Jangan. Karena tanpa Anda sadari, saya lagi nanemin ide loh ke Anda tadi. 13927 itu ide yang saya tanamin ke Anda. Jadi perjawaban saya adalah, ya Anda tanamkan yang ide saya tanamkan ke Anda itu jangan hanya di Anda tanamkan ke orang. Lu tiba ngajak 3 orang doang. Nah, kan kalau awal gitu nggak apa-apa, kalau awal. Ntar kan kalau dia dapat closing 1, lama-lama dia mulutnya nggak bisa berhenti. Dia ketagihan prospek, ketagihan closing, kan gitu. Jadi tanamin ide tadi 10% berhasil aja 30 juta sebulan. Saya nanemin ide gitu ke Sano, Juli Kasmo, semuanya saya tanamin gitu. Kalau itu nggak masuk, ya saya tinggal, saya ganti. Nih kalau saya presentasi yang offline yang modelnya, ya kalau offline kan kita bisa tepok bahu orang. Saya timbang tepok bahu orang doang. Tuh closing akhir saya tuh pasti saya usap-usap bahunya tuh. Saya tepok bahunya, saya cuma tanya, bos, menurut lu kira-kira ini kerjaan ringan yang dibayar mahal nggak bos? Kalau misalkan kira-kira kagak, wah gue nggak ngerti lagi dah bos, mesti kayak gimana, cari duit yang gampang. Berarti mungkin lu termasuk orang yang demen kerja berat dibayar murah bos, bos. Udah kalau kenal ya, kalau enggak ntar berantem, tersinggung orang kan gitu. Ya itu ide yang ditanamkan. Oke, ada dari Bu Ani Malaysia nih Pak. Jaringan Pak Afril juga kayaknya nih. Ani Lisnawati TKW Malaysia. Gimana caranya menghadapi orang yang lebih pintar nih Pak supaya dapat 10% tadi kan harus 100% ya. Mungkin terkendala karena merasa minder mungkin. Gimana Pak? Gini, Bapak Ibu sekalian, domain langsung saya kasih contoh ya. Domain langsung saya itu seorang dokter. Saya nggak usah sebut nama ya. Itu seorang dokter. Langsung, downline langsung. Itu dokter. Saya connect, kondektur ya. Beda tipis sih ya. Dokter sama dokter, kondektur gitu. Nah, connect sama dokter pinteran mana? Pastikan pinteran dokter. Kok orang bisa closing? Tadi, saya nggak peduli lu siapa. Yang gue tahu bisnis ini gue. Jadi saya cerita dengan metode presentasi yang tadi, dengan 13927 itu di akhir itu tuh, udah itu saya tegesin aja itu. Begini doang kan bos. Langsung saya angkat-angkat. Apalagi lu bos pinter. Dokter, lah kawannya banyak. Di Bang 3 masa kagak mungkin bos. Lu bisa 30 ngajak orang bos. Ngomong nggak beletot-beletot kayak gua. Ngerendah dikit. Kan gitu. Tapi kan masuk ke mindset pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ya nggak apa-apa dia merasa lebih pinter. Tapi kita kan ketika ngomongin triai kita lebih pinter gitu loh. Nah untuk ambil hatinya dia, wah apalagi temen lu banyak bos, bos. Kalau gue ngajak 10 orang yang nolak bisa 9. Kalau lu mau deh lah 10 orang lu ajak 11 yang join bos. Gampang kan angkatnya. Gitu. Kan orang pinter senang diangkat. Ambil aja hatinya begitu. Lepek-lepek dia pasti itu. Kayak layangan singit. Jadi caranya gitu ya. Oke, baik. Ya, udah banyak nih teman-teman ya pertanyaannya ya. Coba kita ngintip yang di. Iya tapi bener loh. Ya, emang begitu so prospeknya. Closing buktinya. Nah, ini dari ini Pak, dari YouTube nih Pak, dari Arni Usmani. Pak Afrial, apa yang sebaiknya kita tekankan untuk ditawarkan? Apakah konsep bisnisnya atau manfaat nabung proteksinya? Semuanya kalau saya. Insurance yang diceritain 10%. Kalau persennya nih dari 100% obrolan ya insurance-nya ceritain 10%. Gampang aja. Ini asuransinya mah kecil nih. Langsung aja kita ngomong asuransinya kecil. Cuma 21 juta.
nggak gede. Cuman ya ntar dapatnya kalau kita mati kan gak enak juga kalau kelamaan ngomongin gini bos. Ngomongin mati mulu nggak enak juga. Nah langsung aja sekak begitu. Jadi kan cuma 10% aja ngobrolnya. Gitu. Kemudian investasinya diomongin, tapi juga jangan banyak-banyak, cuma 20%. Nah, jejelinnya itu di 70%-nya tuh. Jejelin income. Saya metode prospek saya itu begitu. Mau offline, mau online ya begitu dah. Saya ngomong 10% insurance, saya ngomong 20% investment, 70% saya ngomong bisnis. Jadi kalau orang itu nggak closing, berarti buat saya orang itu bukan orang bisnis. Dan buat saya juga, ya inilah bagian dari 90% gagal saya. Nggak apa-apa, saya butuh 10% aja. Balik lagi ke situ. Gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi satu kata kunci nih, kita fokus yang 10% begitu kira-kira ya. Karena kebanyakan Pak Afriel memang karena harapannya terlalu tinggi mungkin ya, ekspektasi terlalu tinggi gitu kan. Pengennya berharap tuh 100% dari orang yang diketemukan atau misalkan dari mereka yang bergabung itu jalan. Akhirnya tidak mendapati target tersebut terjadi lalu lemas dah, ya kan? Nah, tapi sekarang Ya, malam ini kita jadi dapat nih, kalau 10% yang jalan aja sebenarnya sudah on target sebenarnya, begitu. iyalah udah antara 30 juta gede. Eh, S1 kerja udah berapa lama belum tentu dapat segitu. Ingat ya, kita ini bukan sistem binary yang cuma ting-tong jadi bonus. Kita sistem yang ketika dibangun berdapat kan 30 juta terus saja manjang. Tuh kelebihan sistem 3i. Yang nggak bisa didapat dari sistem bisnis yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini makanya kita tulis di dalam sistem kita itu jenjang karir. Yang namanya karir itu nggak naik turun naik ya kalau dibangunnya benar ya, naik lagi itu karir namanya kan, gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya tambahin lagi deh kalau mau ilmu lagi dari saya. Kadang-kadang kan ini kan banyak offline juga. Kalau apa namanya, kalau yang zona hijau banyak prospek offline. Jadi itu dalam prospek itu secara teknisnya ya, kalau Anda mau tanya saya teknis ya, menanamkan mindset di diri kita bahwa ada 10 orang buta, satu pice. Siapa pemimpinnya? Yang pice. Istilahnya nih, 10 orang buta, satu pice. Pice itu maaf, mata satu. Siapa pemimpinnya? Yang mata satu. Artinya kita memang belum sempurna presentasi, gitu. Tapi yang lain nggak tahu bisnis ini. Jadi tetap kita yang lebih tahu. Kita giring orang itu ke ide yang kita mau. Jadi kita harus pede. Didahulukan PD-nya. Gitu. Kemudian ya bicarakan investasinya, bicarakan asuransinya itu nggak usah terlalu banyak. Jangan sampai nanti calon prospek Anda menganggap Anda jualan asuransi. Ya udah bete duluan. Ngomong aja 10% aja. Nih bos, asuransinya. Nah, biasakan di setiap di asuransi, investasi, sama income itu ada kata-kata kunci semua tuh. Maksud saya adalah kata kunci, orang belum tanya, Anda udah tanya. Kemudian Anda sendiri yang jawab. Jadi Anda yang nanya, Anda yang jawab. Saya kalau prospek orang, selesai saya prospek, orang itu nggak nanya. Bahkan dia nggak join aja, dia nggak ngomong. Karena dia udah bingung gitu loh. Mau ngalasan apa? Karena pada saat saya presentasi itu, saya yang nanya, saya yang jawab. Contoh aja nih kalau mau ngomongin tes ini. Ini perusahaan ini udah perusahaan 47 tahun nih, Bos. PT CHR 47 tahun umurnya. Jadi lu nggak usah tanya nih kapan bangkrut apa enggak. Kenapa, Nek? Omongan memang bercanda ya, tapi itu masuk di kepala orang itu. Apalagi kalau teman ya. Saya bilang, nah umur lu aja 36 lu masih hidup. Ini lebih tua dari lu nih perusahaan masih hidup. Tuh, itu kalimat kunci tuh. Kesannya bercanda sederhana, tapi itu nancep. Udah deh nggak bakalan nanya lagi. Ntar perusahaan bangkrut apa enggak. Jadi biasakan kalau Anda presentasi, Anda yang nanya, Anda yang jawab.
Jadi di akhir presentasi udah nggak nanya lagi dia. Jadi kalau udah negatif, udah dia diem aja, bingung mau nanya apaan. Kan semua pertanyaan udah ada tanya dia jawab tuh. Kalau dari sisi perusahaan, kalau dari sisi asuransi, Anda langsung tembak aja. Kan asuransi kita kecil, cuma 21 juta. Daripada ntar kita puyeng debat, di sono bayar 100.000, asuransinya 100 juta. Nah, daripada diomongin gitu, langsung aja kita ngomong. Kalau asuransinya sih kecil, bos, cuman 21 juta. Udah gitu asuransinya asuransi kematian doang. Nah, Anda tanya. Ada yang kata kunci ya. Anda yang tanya, ada yang jawab. Anda tanya gini. Nah, kenapa nggak ada asuransi kesehatan di sini? Kan pasti ntar orang nanya ke situ tuh. Kenapa nggak ada asuransi kesehatan? Anda yang tanya tuh. Kenapa nggak ada asuransi kesehatannya? Karena kalau ada asuransi kesehatan nih, ntar ceritanya kita jadi ribet, Bos. Kita mesti ngomongin 101 macam penyakit kritis kita apalin. Lah 10 biji aja kita belum tentu hafal. Gimana mau 100? Cacat tetap total, rumah sakit, ribet ceritanya. Kan kalau asuransi jiwa ngomongnya gampang, Bos. Meninggal dibayar, belum meninggal belum dibayar. Selesai, Bos. Lagian ngapain kita lama-lama ngomongin asuransi? Emangnya ente mau buru-buru pakai? Nah, ketawa ada tuh teman kita. Kan kagak. Itu Bapak Ibu sekalian. Langsung dapat kekunci tuh asuransi. Apalagi yang diomongin? Investasi. Bicara investasi. Investasinya naik turun. Yang namanya investasi, nah ngomongnya juga jangan kebangetan tinggi. Investasi naik turun. Ya kayak emas nih, Bos. Ya. Dulu Pak Kwancin tuh nanamin di otak saya tuh simpel tuh. Kayak emas tuh dia tuh. Makanya grup saya namanya Kim tuh sebenarnya dia juga tuh yang nanamin dari awal. Lu nggak usah diberi-beri investasi, lu nggak ngerti, lu portofolio apa lu nggak ngerti lu. Ya karena nggak ngerti gitu kan. Gini aja deh. Deh. Lu tau emas nggak? Harga emas naik turun nggak? Iya, Bos, naik turun. Tapi kalau lu 10 tahun lu simpan, naik nggak? Ya naik juga sih. Nah udah kayak gitu dah. Nah selesai itu dia. Persennya dia ngejelasin itu. Tapi, oh iya, untung gue di jangka panjang. Nah selesai. Gitu loh. Saya nggak banyak nanya lagi. Tuh, kalau dari sisi investasi, triknya, tekniknya. Kalau dari sisi income, ya tadi 313927 bulat-bulat tek langsung ambil 10%-nya income 30 juta. Ini kerja ringan yang dibayar mahal nggak, Bos, menurut lo? Selesai. Jadi, dengan teknik presentasi seperti itu, Anda bertanya, Anda yang jawab. Jadi ada kemungkinan sebelum semua kalimat-kalimat itu ada kemungkinan ditanyakan di belakang. Anda tanya dulu, Anda jawab dulu. Anda yang tanya, Anda yang jawab. Maka di akhir presentasi itu hanya kita menggiring orang untuk hanya 2 pilihan. Iya atau tidak join. Selesai. Itulah yang disebut presentasi efektif. Jadi ujungnya itu cuma iya atau tidak. Tidak ada pertanyaan lain. Kalaupun masih ada pertanyaan lain, nah kalau saya dipepet lagi nih, namanya saya baru-baru tuh, dipepet lagi, ditanya lagi, saya pakai kalimat kunci saya berikutnya. Kalimat kunci berikutnya gampang, saya cuma jawab ini, ya elah bos, itu yang tadi lu tanyain, itu ntar ada di training, gampang itu mah. Ntar di training, diterangin. Nah waktu itu kan saya edifikasi Pak Kwancen, itu ntar diterangin sama Pak Kwancen, diterangin di kantor. Nah, kalau Anda gampang, itu ntar diterangin itu di training di ILC itu ada. Udah gitu aja. Jadi daripada Anda jawab salah, mendingan gak usah dijawab gitu loh. Itu trik Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kalau nggak tahu atau kalaupun saya tahu tapi memacu obrolan panjang, ya udah saya cuma jawab gitu. Itu ntar di training ada. Gampang. Emangnya kita mau tahu semuanya? Emang kita kuliah? Ini kan mau bisnis, Bos. Ya, kan ada istilah. Nah, kalau saya mau angkat diri saya dikit, nah saya pakai bahasa Inggris deh tuh. Yang saya ngerti cuma 3 kalimat tuh. Kan ada istilah, Bos. Learning by doing. Belajar sambil melakukan. Ya, lah itu udah kalimat cakep banget itu. Langsung. Iya, benar juga deh. Iya. Emangnya semuanya kita mesti tahu. Lu jadi montir emang sehari kelar lo. Apalagi kita mau nyari 30 juta.
Nah, jadi itu yang saya maksud. Anda jangan kalah set ketika Anda presentasi. Anda nggak perlu tahu sebetulnya orang itu dia karakternya gimana, nggak perlu tahu menurut saya ya. Yang Anda perlu tahu adalah ide ini masuk nggak ke mereka gitu loh. Selesai. Kalau nggak masuk, ketika Anda sudah merasa presentasi secara efektif dan tidak masuk, ya udah. Berarti bukan orang yang tepat. Berarti 90% dari kegagalan gue. Gak apa-apa. Kan gue cuma butuh 10%. Balik lagi ke kalimat ke situ lagi. Nah, dengan cara begitu, zigzag, zigzag, ketemu Sarno, ketemu Juli Kasmo. Di bawah Sarno ada yang ribet-ribet lagi. Zigzag, zigzag, ketemu Anjar, ketemu Raup yang nggak ribet. Terus lagi, bawah, zigzag, zigzag, ketemu Bu Is, ketemu Bu Eri, ketemu Bu ini. Akhirnya jadi tuh omset 100 juta kali 3 buat saya dalam 8 bulan. Jadi, gue gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Banyak banget Panjangan nih ilmunya. saya ngomong nih. Mohon maaf nih Bang Lan. Acara cuma sejam jadi panjang. Tapi dapat basic-basicnya sih. Nggak ada titik koma Ya. kadang-kadang. Tapi bablas ini. Tapi dapat hal-hal dasar yang penting banget ya, karena kan ini bicara presentasi awal-awal banget. Tapi ini saya yakin sih banyak yang membutuhkan gitu ya. Dan tadi rata-rata pertanyaannya sama dan sudah terjawab. Meskipun nggak semua pertanyaan mungkin dibacakan ya teman-teman. Ada yang dari YouTube juga tadi saya sudah lihat gitu ya. Saya melihat memang kata kuncinya kembali ke yang 10% itu ya Pak Afriel ya, bahwa apapun kondisinya ya udah memang maksudnya gini, ya kalau bisa dapat 100% semua juga mau gitu ya. Tapi 10% aja sebenarnya udah bagus kok. Gitu. Sehingga kalau ada ketemu yang apa PHP mungkin gitu ya, atau mungkin keluarganya keluarganya nggak dukung lah, pasangan nggak dukung dan lain sebagainya. Anggap aja itu yang 90% ya Pak Afriel begitu ya. Iya. Jadi kuncinya adalah ketika Anda punya mindset 100% action dan 10% hasil, sesungguhnya Anda sudah mempersiapkan hati Anda sudah mempersiapkan mental Anda untuk bisa menerima kegagalan 90% tadi. Ujung-ujungnya Anda sudah mengikhlaskan. Di awal malah sudah mempersiapkan. Dan ujung-ujungnya Anda jadi bersyukur. Dan ketika bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, ku tambah nikmatmu. Ujung-ujungnya ke situ. Akhirnya wajah cerah. Kan bisnis ini bisnis muka. Ingat ya, bisnis ini bisnis muka. Kalau ditolak ngerengut mulu, ditolak ngerengut lagi. Siapa yang mau join? Prospek orangnya udah darahnya udah habis. Kan gitu. Baik. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Afriel, sayang sekali waktu kita sudah habis 1 jam nih Pak. Barangkali ada closing statement lagi yang mau ditambah-tambah lagi dikit. Ya, closing statementnya sih itu aja sih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke open statement tadi, ya. Tadi tuh tanya tuh kok bisnis raut muka? Ya iyalah bisnis raut, bukan bisnis muka loh ya, jangan salah ya. Dalam arti bukannya bisnis muka. Ntar kalau nggak ganteng berarti nggak bisa sukses. Enggak, bisnis raut muka. Kalau raut mukanya ceria, seneng, keren lo bisnisnya. Itu maksud saya itu bisnis raut muka, bukan bisnis muka ya. Itu tadi ada yang komen soalnya tuh. Saya lupa itu closing statement ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke open statement saya. Ya, persiapkan diri Anda dengan action 100% dan harapkan hasil 10%. Ketika Anda mengharapkan hasil 10%, berarti ada unsur kegagalan 90% di sana. Ya, unsur kegagalan itu tadi ada orang bertanya, Pak, bagaimana menghadapi orang trauma? Nggak usah dihadapin, yang itu 90% gagalnya. Gitu. Pokoknya terima yang mau aja. Ya memang nggak banyak, ya cuma dan Anda memang nggak butuh banyak kok, 10%. Nah, jika Anda bisa melakukan itu dan kemudian diterapkan, diduplikasikan mindset tersebut ke dalam jaringan Anda, walaupun tidak semuanya, kembali lagi berlaku hukum 10% di jaringan Anda. Di jaringan bawahnya lagi berlaku lagi hukum 10%. Terus begitu. Kan 8 bulan pasti ada goal. Dan saya membuktikan
dengan mindset seperti itu, 8 bulan saya gold agensi Bapak Ibu sekalian. Dan itu memacu mitra-mitra saya untuk meraih gold agensi. Dampaknya, 2 tahun 10 bulan jadi crown. Akhirnya kan tercapai juga tuh yang 100%-nya. Gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Saya Afrial Tabrani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Afrial Tabrani ya, atas sharingnya luar biasa. Terima kasih banyak Pak Afrial sudah memberikan waktu dan pengalamannya di malam hari ini, dan semoga tidak terus bosan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya berbagi waktu dan pengalaman lagi Pak Afrial. Sama-sama Pak Frans. Baik, selamat malam dan sampai ketemu lagi. Dan teman-teman semuanya,